Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Jalsa Jeddah, jendela dakwah yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren An-Nawawi, Lengser Dharma Camplong, Kabupaten Sampang. Pada jalsah kali ini tentu saya akan membahas tentang sunnatus shaum, sunnah-sunnah yang harus dilaksanakan oleh seseorang muslim ketika memasuki bulan Ramadan. Sunnah ini menurut bahasa adalah sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah atau yang dilakukan oleh Rasulullah atau diikrarkan oleh Rasulullah. Jadi sunnah tersebut adalah hal yang pantas bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin untuk melakukannya. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin." Berpegang teguhlah dengan sunnah-sunnah saya dan dengan sunnah-sunnahnya khulafaur rasyidin. Selanjutnya, mengenai sunnatus shaum, sunnah-sunnah yang harus dijalani oleh si shaim ketika memasuki bulan Ramadan. Pertama, yang harus kita pahami dari sunnatus shaum dan harus kita jalani adalah ta'jilul fitr, mempercepat berbuka puasa. Karena Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya bahwa ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Hamba yang paling saya sukai, hamba yang paling saya cintai, kata Rasulullah, adalah a'jaluhum fitra, hamba yang mempercepat fitrahnya, yang mempercepat berbuka puasanya. Sehingga kita bisa mengambil intisari, ketika maulid sudah berkumandang, matahari sudah terbenam, ada ataupun tidak ada makanan, sebaiknya kalau toh ada air yang bisa masuk ke dalam perut, mari kita minum walau bijar'ati ma'in, kata hadis lanjutannya begitu. Ini menunjukkan bahwa sedikit pun makanan, sedikit pun minuman yang kita miliki, kalau toh sudah masuk waktunya maulid, sunnah kita meminumnya atau memakannya. Bahkan putranya dari Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, yang bernama sahabat Ali radhiyallahu an, beliau ketika waktu maulid sudah tiba, matahari sudah terbenam, maka dia sebelum mengawali fitrnya dengan memakan, sebelum mengawali fitrnya dengan meminum, dia mengawali fitrnya dengan menjima istrinya. Imam Junaid pernah berkata, saya membutuhkan pada jima itu seperti halnya saya membutuhkan makan dan minum, sehingga jima ini disamakan dengan kebutuhan primer. Maka mari kepada seluruh mustami'in agar ketika masuk waktu maulid, matahari sudah terbenam, agar kita berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin berbuka puasa seadanya, walau bijur'ati ma'in. Tidak ada nasi, bolehlah dengan air. Tidak ada air, kalau toh punya istri, bolehlah berbuka puasa dengan istri. Jangan lupa berbuka puasa dengan yang manis-manis, karena al-khulwu min sunnatir rasul, manis bagian daripada sunnatul rasul. Yang kedua, daripada sunnatus shaum, sunnah-sunnah yang harus kita laksanakan ketika kita berpuasa, itu adalah as-sahur, sahur. Rasulullah pernah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Sahurlah kalian semua, fa inna fis sahuri, maka sesungguhnya di dalam sahur ada sisi kebaikan berupa barokah. Barokah itu sendiri apa? Barokah itu sendiri secara definisi adalah ziyadatul khair fil asya, bertambahnya sesuatu dalam beberapa perkara. Sehingga ketika kita menginginkan kebaikan, ketika kita menginginkan kebaikan kita bertambah dari hari ini ke hari selanjutnya, maka kita harus mencari apa-apa yang nilainya barokah.
Misalnya barokah yang paling kita gampang untuk kita laksanakan pada hari-hari ini adalah sahur. Tentu kita kalau sudah sahur dengan niat yang baik, dengan niat mengikuti sunnatul Rasul, maka tentu otomatis kita akan mendapatkan nilai barokah itu sendiri. Yang perlu kita garis bawahi adalah waktu sahur itu sendiri, waktu selesainya sahur itu sendiri. Karena di sini ada adat istiadat yang perlu diluruskan. Ada adat yang mengatakan bahwa sahur itu akhir waktunya ketika sudah berbunyi imsak. Dan ada adat yang mengatakan bahwa waktu sahur itu berakhir sebelum azan subuh dikumandangkan. Artinya adanya pembacaan imsak oleh masjid-masjid setempat, adanya pembacaan sahur oleh masyaikh setempat, itu dalam rangka ikhtiyaton, dalam rangka berhati-hati agar si soim puasanya pas dimulai qabla subuh, pas dimulai sebelum subuh. Makanya kalau sudah azan subuh, haram hukumnya ketika orang mau berpuasa memakan, meminum dan semacamnya yang membatalkan puasa. Maka mari kita mengadatkan syariat, bukan malah sebaliknya, mensyariatkan adat. Jadikanlah syariat-syariat agama Islam menjadi kebiasaan-kebiasaan bagi kita, sehingga kita gampang, tidak terlalu susah, tidak terlalu berat untuk menjalani apa-apa yang telah dianjurkan oleh syariat Islam. Terakhir, dari bagian sunnah-sunnah puasa yang harus kita jalani adalah menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, qiyamu Ramadan, yaitu dengan melaksanakan sholat tarawih bersama, dengan melaksanakan darusan bersama, membuka majlisul ilmi bersama. Rasulullah pernah bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa dan dia ketika malam menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, dan orang itu dalam keadaan imanan wahtisaban, dalam keadaan iman dan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, apa pahalanya? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka Allah akan langsung memberikan ampun, membuka maufirahnya, membuka pintu rahmatnya bagi orang tersebut dari apa yang telah dilakukan dari sebelum-sebelumnya. Maka ketika kita sudah melakukan amal ibadah yang baik pada malam hari, otomatis dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah yang kami muliakan, agar kita memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala gampang menurunkan rahmat untuk kita. Perlu kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ini, di bulan yang mubarak ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mengobral ampunannya. Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mengobral maufirahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menurunkan banyak rahmatnya. Kalau kita tidak mau beribadah sekarang, kapan lagi? Belum tentu Ramadan besok kita bisa bertemu kembali. Terima kasih dari kami, syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.